pagi sampai malam belum dapat pekerjaan. Mana ini caranya? Aduh, gimana ya? Belum dapat pekerjaan sampai sekarang nih. Aduh, harus punya uang. Gelarku kuliah untuk apa ini? Susah banget nyari pekerjaan. Harus bayar kos, top up Mobile Legend, harus bayar listrik dan lain-lain. Sebenarnya masalahnya apa ini ya? Pengangguran merupakan mereka yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, ataupun sudah bersedia untuk mendapatkan pekerjaan. Pengangguran merupakan suatu fenomena khusus bagi setiap negara, dengan dampak yang signifikan baik secara sosial maupun ekonomi. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, definisi pengangguran sendiri merupakan mereka yang tidak memiliki pekerjaan, bersedia untuk bekerja, dan sedang mencari pekerjaan. Klasifikasi pengangguran dibedakan menjadi dua, yaitu setengah pengangguran dan pengangguran terbuka. Setengah pengangguran yaitu penduduk yang bekerja di bawah jam normal, yaitu sekitar 35 jam dalam seminggu. Lalu pengangguran terbuka merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Pengangguran sendiri disebabkan oleh banyak hal, seperti perubahan dalam struktur perekonomian yang menyebabkan masyarakat tidak mampu menyesuaikan dengan kemampuan yang mereka miliki. Kemudian faktor lain seperti perkembangan teknologi di mana pekerjaan telah digantikan oleh teknologi sehingga tingkat penganggurannya akan menjadi meningkat. Generasi Z atau yang biasa disebut Gen Z adalah mereka yang lahir pada tahun 1997 sampai 2017. Sekarang mereka berusia kisaran 12 tahun sampai 27 tahun. Sebagai generasi sosial pertama yang hidup di zaman kemajuan teknologi, generasi Z adalah generasi yang sangat mahir dalam menggunakan teknologi zaman sekarang dibandingkan generasi pendahulunya. Namun, generasi Z cenderung hidup lebih lambat ketimbang generasi pendahulunya pada saat seusianya. Tingkat pengangguran terbuka Republik Indonesia tahun 2020 hingga tahun 2024. Tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar tenaga kerja. Tingkat pengangguran terbuka hasil Sakarnas Februari 2024 sebesar 4,82%. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 5 orang pengangguran. Pada Februari 2024, tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan sebesar 0,63% poin dibandingkan dengan Februari tahun 2023. Selanjutnya itu ada tingkat pengangguran berdasarkan jenis kelamin, tempat tinggal, dan umur pada tahun 2022 sampai 2024. Nah, jadi pada Februari 2024 itu TPT laki-laki sebesar 4,96% lebih tinggi daripada TPT perempuan yang sebesar 4,60%. Namun pada Februari 2023 TPT laki-laki dan perempuan itu menurun masing-masing sebesar 0,87% poin dan 0,26% poin. Nah, kalau kalian pengen tahu gimana kelanjutannya, yuk kita cek bareng-bareng grafik berikut ini. Nah, ada beberapa faktor yang menentukan mengapa tingkat pengangguran di Indonesia didominasi oleh Gen Z. Seperti kurikulum yang hanya berfokus pada teori tanpa memberikan praktis yang relevan. Hal ini akan berdampak terhadap generasi muda yang tidak siap dalam memasuki dunia kerja. Biaya pendidikan yang mahal, terutama dalam perguruan tinggi, juga menjadi salah satu faktor penyebabnya. Nah, selain itu, perubahan ekonomi dan teknologi yang semakin digital juga menjadi salah satu faktor penyebabnya. Hal ini karena ketidaksesuaian kemampuan yang dimiliki oleh lulusan dengan kemampuan yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja. Nah, selanjutnya ini adapun beberapa dampak dari banyaknya generasi Z yang menganggur. Nah, yang pertama itu adalah pengangguran struktural.
Lalu yang kedua itu ada masalah kesehatan mental. Dan yang ketiga itu potensi hilangnya generasi produktif. Masalah pengangguran dan kesulitan mencari pekerjaan yang dihadapi oleh banyak anggota generasi Z atau yang bisa kita sebut dengan Gen Z menunjukkan ada ketidakcocokan akan penampilan yang dimiliki oleh mereka dan permintaan pasar kerja. Kritiknya terletak pada sistem pendidikan yang mungkin gagal mempersiapkan mereka dalam keterampilan yang berkembang atau kurangnya akses mereka ke peluang pendidikan dan pelatihan itu. Selain itu, kurangnya pengalaman kerja dan jaringan profesional yang memadai juga dapat menjadi hambatan dalam mencari pekerjaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas sistem pendidikan dan peluang akses untuk memastikan bahwa Gen Z memiliki keterampilan dan dukungan yang mereka butuhkan untuk sukses dalam dunia pekerjaan. Untuk mengatasi tantangan pengangguran dan kesulitan mencari pekerjaan yang dihadapi oleh generasi Z di Indonesia, langkah-langkah konkret yang perlu diambil salah satunya adalah meningkatkan akses mereka ke pelatihan keterampilan yang relevan dengan permintaan pasar kerja. Ini dapat dilakukan melalui program-program pelatihan dan sertifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri terkini, serta bekerjasama dengan perusahaan untuk menawarkan magang dan peluang pembelajaran praktis. Selain itu, penting untuk memperluas akses ke Gen Z ke informasi tentang peluang kerja yang ada, baik melalui penyediaan sumber daya online maupun program pendampingan yang membantu mereka dalam proses pencarian pekerjaan dan pengembangan keterampilan interpersonal. Selain itu, mendorong budaya kewirausahaan juga dapat mengurangi angka pengangguran Indonesia dengan cara memberikan mereka peluang atau mendukung ide-ide bisnis mereka agar kelak mereka bisa mendirikan usaha. Dengan itu, maka pengangguran Indonesia akan berkurang. Selain itu juga generasi Z juga akan lebih mandiri ke depannya terhadap keuangan.